Halo semuanya, jadi sesuai yang udah kalian lihat di judul video ini, aku mau bikin Q&A. Jadi aku sudah bikin question box gitu di story Instagram aku. Dan beberapa dari kalian udah nanyain ke aku juga. Jadi hari ini aku mau jawabin pertanyaan dari kalian. By the way, sebenarnya itu video Q&A ini tuh aku mau bikin sama cutting aku, tapi batal terus karena keadaannya juga lagi kayak gini. Jadi dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya udah janjian mau ketemu bikin Q&A bareng, tapi kayak gitu guys, sekarang nggak bisa keadaannya, jadi kita nggak bisa ketemu dan bikin Q&A bareng. Jadi aku mau bikin Q&A-nya tuh sendiri aja. Dan aku makeupnya beda hari ini karena tadi aku tuh baru bikin video makeup kayak ada bunga-bunga gini. Jadi ya udahlah ya, aku nggak usah ngapus, sekalian aja aku mau bikin video Q&A ini. Oke, jadi sebelumnya aku di sini menjawab pertanyaan dari kalian sesuai dengan pengetahuan aku aja dan sesuai pengalaman aku juga. Jadi kalau infonya kurang, mohon dimaklumi. Mungkin kalian bisa cari ke channel lain atau cari-cari di internet juga bisa. Di pure aku di sini ngejawab sesuai pengalaman dan sepengetahuan aku aja. Oke, langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari @cm_Vin. Apa yang membuatmu tertarik dengan kuliah jurusan bahasa Korea? Jujur ya guys, nggak ada alasan yang spesifik gitu loh. Soalnya aku memang dari dulu, dari zaman-zamannya kayak SNSD, Super Junior, Shiny, kayak gitu-gitu, aku tuh udah suka gitu loh. Maksudnya udah suka sama K-popnya, terus juga aku udah suka sama drama-dramanya. Cuman kalau dulu kayaknya jarang ya ada drama. Dulu tuh yang kayak zamannya boy girl groupnya gitu doang. Nah dari zaman itu aku udah suka sama Korea sebenarnya. Jadi kayak apa ya, alasannya nggak ada yang spesifik gitu sih sebenarnya, kayak karena aku suka sama K-pop, terus aku juga suka sama dramanya, dan dari situ aku yang kayak kok bahasanya unik nih, jadi aku tertarik untuk mau belajar bahasa Korea kayak gitu. Oke, pertanyaan kedua dari @faiz_ari. Di Korea ada kaum rebahan sama kayak di Indo apa enggak? Setahu aku ya guys, nggak ada. Yang seperti yang kalian tahu lah ya, kayak di negara Jepang mereka tuh kerjanya juga yang kayak diburu-buru banget. Jadi tuh apa ya, mereka tuh memang kayak gila kerja gitu orang-orangnya. Kalau kalian sering dengar kayak istilah pali-pali itu kan cepat artinya, jadi tuh kayak kerja di sana tuh cepet-cepet semua gitu loh guys. Jadi untuk waktu rebahan aja tuh kayak aduh nggak ada gitu. Bahkan ya yang anak SMP, anak SMA aja tuh di sana mereka tuh belajar kayak jam-jam 1 pagi sampai jam 3 pagi itu mereka belajar. Jadi untuk kata rebahan tuh kayak mustahil gitu di sana, soalnya di sana orangnya benar-benar gila kerja banget. Jadi bisa dibilang kaum rebahan itu nggak ada, kayak 0,01% doang. Semoga menjawab ya pertanyaan kalian. Oke, next ini dari teman aku, Haike. Tentang apa aja yang dipelajarin di kampus. Sebenarnya tiap semester itu kan beda-beda ya pelajarannya. Cuman untuk yang pelajaran umumnya, pelajaran pokoknya itu adalah membaca dan menulis, terus menyimak dan berbicara, terus ada tata bahasa. Nah terus untuk yang mata kuliah yang berhubungan dengan Korea juga ada, itu ada sastra Korea. Ini yang di semester 2 ya aku sebutin, sastra Korea. Terus ada masyarakat dan kebudayaan Korea. Kalau yang semester 1 itu sejarah Korea, sama apa ya guys, aku lupa deh, satu lagi, pokoknya itu deh. Nah yang di semester 1, kalau yang kan ada yang mata kuliah wajibnya gitu kan, kayak Pancasila sama PKN. Kalau di semester 2 ini aku dapat yang sebenarnya kayak mata kuliah pilihan gitu sih. Ada pilihannya tuh waktu itu ada olahraga, terus ada korupsi gitu. Terus yang aku pilih adalah konservasi alam. Terus sama kita di semester 2 dapat pelajaran agama juga. Nah gitu, jadi setiap semester beda-beda, cuman yang pokok tadi itu yang tata bahasa, menyimak, berbicara, dan membaca menulis. Karena yang pasti untuk belajar bahasa Korea kita harus bisa semua itu kan, harus bisa baca, bisa ngomong, bisa nulis, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini dari @alvnn11_.
Kak, kalau misalkan udah lulus terus pengen kerja di Korea, susah nggak? Biasanya cari peluangnya gimana dan di mana? Oke, kalau udah lulus terus pengen kerja di Korea, susah atau enggaknya sebenarnya tergantung dari kita sih. Kalau nilai kita bagus dan bisa memenuhi persyaratan dari lembaga atau perusahaan di sana gitu, aku rasa nggak bakalan susah untuk kalian masuk ke perusahaan tersebut kalau persyaratannya bisa kalian penuhi dengan baik. Nah, biasanya cari peluangnya gimana dan di mana? Sebenarnya jujur aku nggak tahu karena aku sama sekali nggak ada niatan untuk kerja di Korea langsung, guys. Apalagi kayak di perusahaan atau lembaga gitu, nggak sama sekali. Tapi kalau untuk carinya gimana dan di mana, mungkin kalian bisa langsung cari aja perusahaan yang mau kalian tuju. Cari di internet pasti ada banget, aku yakin pasti ada, jadi kalian tinggal cari aja. Mungkin kalau kalian yang ngambil jurusan bahasa Korea itu bakalan lebih gampang. Kayak kalian bisa langsung nanya ke dosen kalian yang native speakernya, pasti mereka bakalan ada info-info langsung untuk ke Koreanya gitu loh, guys. Tapi aku nggak tahu, soalnya aku kayak nggak ada niatan untuk kerja di sana, jadi mungkin kamu bisa langsung cari di internet aja, pasti ada. Oke, next dari @salsabila Nesya. Bisa belajar bakor otodidak nggak sih? Atau harus kuliah jurusan bahasa Korea dulu? Aku personally sih, aku belajarnya langsung dari tempat les gitu, jadi nggak otodidak. Tapi kalau kalian mau belajar otodidak, bisa banget. Sama kayak bahasa-bahasa yang lain sih, sebenarnya otodidak juga gampang. Kalau misalkan kalian niat, kalian mau belajar. Dan nggak harus kuliah dulu kok, guys. Kalian mungkin mau otodidak juga nggak apa-apa, belajar dari YouTube. Sekarang udah banyak banget orang Korea yang bikin channel, bikin konten belajar bahasa Korea, udah banyak banget. Terus di tempat les juga mungkin kalian bisa belajar. Cuman kalau pengen lebih irit ya kalian belajar dari YouTube dulu, otodidak. Cuman kalau aku dulu memulai belajar itu dari aku les bahasa Korea 2 kali. Aku les di Jogja sekali, terus aku les di Jakarta juga sekali. Habis itu baru aku langsung masuk ke kampus dan ngambil jurusan bahasa Korea. Jadi sebenarnya bisa banget untuk belajar otodidak kalau kalian mau. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @aifraheva. Kenapa tertarik sama Korea? Tadi kayak aku udah jawab ya. Aku tertarik karena bahasanya unik, terus aku suka sama budayanya, terus juga aku suka sama K-pop. Jadi itulah yang membuat aku tertarik untuk belajar lebih tentang Korea. Oke, next ini dari teman aku lagi, Aurel. Ada pertukaran pelajar Korea gitu nggak? Ada banget. Tapi kalau untuk pertukarannya langsung kayak ke kampus gitu, maksudnya kayak pindah semesteran gitu ya, pindah kuliah, itu kayaknya cuma 2 atau satu orang nggak sih, aku lupa bahkan. Jadi emang bener-bener dikit banget ya kalau misalkan untuk pertukaran pelajar yang full gitu, nggak bisa banyak gitu nerimanya. Tapi kalau untuk kayak study tour, kalau di angkatan aku sih tahun depan rencananya ada summer camp. Jadi summer camp itu semacam kita belajar di sana selama 1 atau 2 minggu. Jadi kayak kuliah biasa aja, cuman pindah ke negara orang gitu. Oke, next dari @b.feby. Ini pertanyaannya agak panjang ya. Kak, aku tahun ini tamat SMA insya Allah. Jadi aku masuk 40% orang yang lulus SNMPTN. Oke. Aku ingin masuk jurusannya yang berbau Koreanya, Kak. Aku lihat di UI ada, Kak. Tapi rata-rata nilai aku cuman 84. Apa aku bisa masuk ke jurusan yang aku mau? Oke, Feby, bisa banget sayang, karena sebenarnya nilai aku pun pas-pasan waktu aku masuk kuliah. Jadi maksud aku kayak nggak ada halangan banget sih buat kamu mau masuk jurusan bahasa Korea atau sastra Korea gitu. Jadi menurut aku dicoba aja, kamu pasti bisa. Kalau untuk masuk UI, kalau kata orang nih, kata teman-teman aku yang masuk di UI itu kebanyakan kayak lewat jalur dalam gitu, orang dalam.
jadi mungkin agak lebih susah. Cuman kalau kamu mau gampang ya kamu masuk ke kampus aku di Univ Nasional, UNAS. Aku juga tesnya juga kayak tes pelajaran umum gitu sih, pengetahuan umum, dan itu juga formalitas guys, jadi kalian bisa banget masuk gitu dengan gampang. Jadi kamu gak usah khawatir, aku yakin kamu pasti bisa masuk ke jurusan yang kamu mau. Semangat! Next question dari Yaelah Jo. Tempat yang ingin dikunjungi. Tempat yang ingin dikunjungi banyak sih sebenarnya. Kalau untuk di Korea ya semua pengen aku kunjungin gitu. Cuman yang paling aku pengen adalah aku pengen coba ke Jeju Island. Ya aku pengen banget ke Jeju Island karena itu kan kayak pulau yang beda ya, bukan di pusat kotanya, bukan di Seoul, di luar pulau gitu. Jadi kayak aku suka tempat-tempat yang alam, jadi aku tuh pengen banget ke Jeju Island. Terus kalau untuk di dalam kotanya gitu, aku pengen kayak yang pasti ke Seoul kan, terus ke Myeongdong, terus juga ke Namsan Tower. Pokoknya kayak ke tempat-tempat yang bisa buat foto karena aku suka foto-foto, jadi ya gitu deh. Oke, selanjutnya dari @ingrid_puspita, teman aku ini. Hai Ingrid, susah gak sih adaptasi bahasa Korea dulu? Dan dulu kenapa milih jurusan itu? Oke, untuk adaptasi jujur aku lumayan gampang adaptasi di bahasanya ya, karena dulu aku sempat belajar di tempat les 2 kali. Jadi pas masuk ya udah gitu, karena aku udah tahu tata bahasanya beberapa, aku udah tahu kosakatanya beberapa, dan aku juga udah bisa baca, udah bisa nulis. Jadi untuk adaptasi itu gampang banget, kayak cuma nambah kosakata, nambah tata bahasa juga. Jadi untuk adaptasi aku gampang lah ya. Terus kenapa aku milih jurusan itu? Karena aku suka bahasa Korea, jadi aku ngambil bahasa Korea gitu. Oke, ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Ini ada 3 yang nanya ya, kenapa aku keluar dari Univ? Ya guys, aku keluar dari Univ, aku keluar dari kampus. Lebih tepatnya aku berhenti kuliah. Kalau ditanya kenapa, aku jujur dari dulu sebenarnya aku tuh nggak mau kuliah karena nggak tahu ya, kayak nggak pengen aja gitu. Aku tuh orangnya bukan yang menggila-gilakan pendidikan, jadi buat aku nggak kuliah sama sekali nggak masalah, karena ya kesuksesan orang kan beda-beda ya guys, nggak harus dari kuliah juga gitu. Nah kalau ditanya kenapa keluar, sebenarnya apa ya, itu tadi sih, karena aku dari dulu sebenarnya nggak mau kuliah, cuman karena aku disuruh untuk coba masuk kuliah dulu, ya udah aku coba masuk, tapi ternyata tidak cocok dan tidak sesuai dengan jalan aku, bukan passion aku. Kalau kalian yang tahu aku dari dulu, aku tuh pengen banget jadi seorang public figure, jadi aku lebih suka kerjaan yang berbau seni, dan aku juga sudah mulai masuk ke dunia entertain, jadi kayak sayang gitu loh guys. Kemarin tuh sempat banget nolakin job-job yang banyak gitu, yang maksudnya yang lumayan gitu loh jobnya, jadi kayak sayang banget. Dan aku seneng sih, maksudnya sekarang udah bebas aku bisa ngambil job lagi, tapi malah corona dong, jadi kayak aku nggak bisa nerima job dulu sekarang. Tapi mungkin habis corona ini berakhir, aku bakal aktif lagi di dunia entertain. Jadi jawabannya seperti itu guys, dan aku juga pengen fokus di YouTube aku juga, so ya yeah. Jadi jawabannya seperti itu, jadi nggak usah ditanya-tanya lagi ya guys, please. Aku udah tidak kuliah lagi, dan terima kasih teman-teman yang udah nyupport aku juga. Aku mau kalian ngambil sisi positifnya dari keputusan aku ini. Semoga guys jawaban aku menjawab pertanyaan kalian ya, rasa penasaran kalian sama tentang jurusan bahasa Korea, atau ya tentang Korea lah. Oke, jadi segitu aja video dari aku hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian mau tanya-tanya juga mungkin lebih detail tentang Korea atau jurusan bahasa Korea, kalian boleh tanya di DM Instagram aku di sini. Aku pasti bakal jawab DM kalian, aku bakalan baca. Dan kalau ada saran-saran untuk video selanjutnya, komen aja di kolom bawah. So thank you guys so much for watching this video, and see you on my next video. Bye!